Oke, hari ini aku mau masak sirih Cina. Kita bikin jadi tumis sirih Cina. Petik dulu sirih Cinanya. Nah, kita petik dulu sirih Cinanya. Di sini ada banyak ya, belum besar. Kita petik beberapa aja. Masukkan ke dalam keranjang. Kita masukkan beberapa saja. Nanti mau masaknya dikit, gak banyak. Itu sebenarnya masih banyak, tapi aku mau petik yang di tempat lain. Tapi ternyata ini nggak ditanam, jadi dia layu gitu. Jadi nggak usah. Kita cari yang masih fresh. Aku salvok soalnya di sini tuh besar banget. Yang ini ya, si Cinanya tuh besar banget. Beda gitu loh, kayak ini impor asli dari Cina. Haha, nggak canda doang. Kita petik satu aja. Nah ini kita petiknya yang kecil ya. Kita petik satu. Susah jadi. Nah dah. Oke, ayo kita cuci. Kita petik dikit aja. Lupa kalau mau cuci kita harus potongin dulu akarnya. Tadi aku udah cuci dan akarnya masih menempel, jadi kita potong-potong dulu. Agak ribet, cuman pakai satu tangan gini karena kan satu tangannya lagi tuh buat ini ya. Ini sirihnya kok beda-beda gitu ya, mohon maaf. Yang ini dia kecil, besar sih jujur. Ini dia kecil gitu loh. Bisa dimakan semua gak ya? Kayak yakin, tapi kayaknya bisa deh. Tadi banyak sih sirih Cina. Ya udah, nanti kita coba-coba tanya-tanya sama mamaku ya, karena kan ini yang kasih tahu bisa dimakan atau enggak, terus beracun atau enggak itu kan mamaku. Jadi kita nanti coba ya. Kayaknya sirih Cina ada beberapa jenis, ya gak sih? Gak tahu ya aku ya, mohon maaf. Jadi kita kalian bertanya-tanya. Nah udah, ini kita buang akarnya. Nah lanjut, ini kita cuci dulu. Kotor, soalnya kena tanah. Oke, selesai dicuci. Yang ini kita cuci juga, karena nanti ini untuk media mencucinya. Kita cuci sampai bersih. Ada batu, ada yang mau batu? Nanti aku bikinkan tumis batu. Nah, terus ini sirih Cinanya dimasukin ke dalam. Nah, tinggal dicuci. Aku cut dulu karena ini kan dicucinya harus bersih. Nah, oke, ini udah aku cuci. Sekarang kita potong-potong dulu ya. Soalnya kayaknya ada beberapa yang nggak bisa dimakan deh. Coba nanti aku potong-potong dulu. Di sini aku udah pisahin. Sekarang kita akan potong-potong ini karena nggak mungkin kan kita makannya kayak gini. Kita potong-potong dulu menjadi ya beberapa bagian lah. Aduh, nggak bisa dipotong. Nah, ini udah kita potong, kita masukkan ke wadah sementara. Nah, kalau kecil itu potongnya cukup 1 atau 2 kali doang sih. Nah, yang kayak gini. Ini 1-2 kali udah cukup, gak usah banyak-banyak motong. Nah, kalau kayak gini tuh 1 kali aja. Nah, oke. Hasilnya segini, terus kita cari bumbu-bumbunya. Itu bawang. Nah, ini udah dapat bahannya, kita cuci dulu. Tapi ini bawang putihnya kita kupas dulu. Kupasnya jujur agak susah karena aku kan cuma pakai 1 tangan. Aduh, bentar. Nah, ini udah selesai kita kupas. Terus ini kita buang ini bagian atas. Nah, udah, ini kita cuci dulu. Habis itu kita potong-potong. Agak ribet sih jujur ya, nggak pakai tongsis atau holder. Nah, ini kita potong-potong. Aku ambil tongsis dulu ya. Nah, oke, kalau gini kan udah ya enak ya. Aku juga gak kelihatan kok. Kita potong-potong tipis. Bawangnya kita potong-potong ya tipis aja. Kalau bisa setipis mungkin ya, kalau gak bisa ya sebisanya lah. Aduh,
Ada pelanggaran nggak sih? Enggak ya. Nah, kita buat masak. Nah terus ini juga ya, cabainya kita potong-potong. Nah habis ini kita tumis dulu, baru nanti yang ini kita tumis, oke? Nah untuk sirih cinanya kita pindahin ke sini sementara karena ini nanti ditumisnya belakang ya. Kita tumis bumbunya dulu. Nah ini setelah dipotong-potong semua kita masukkan ke dalam wajan. Nah wajannya kita isi minyak dulu ya. Nah oke, ini udah ada minyaknya. Sekarang kita akan menghidupkan kompornya. Ini dia kompornya, kita pindah tempat dulu karena ya nggak bisa di sini. Nah oke, kita masaknya di sini aja ya. Nah ini aku mau hidupin dulu ininya, kita hidupkan dulu. Nah jadi untuk menghidupkannya kita cuman perlu ini ya, lidi sama korek. Kita hidupkan dulu ininya. Aduh macet lagi. Tunggu ya sampai terbakar. Kok mati? Aduh. Nah tinggal nah sudah, itu udah hidup ya apinya ya. Kita masukkan saja bahan-bahan yang tadi kita potong-potong. Aku potongnya kebesaran, harusnya potong kecil aja gak sih? Nah ini kita kongsrang dulu ya. Kalau bisa susah ini. Ya udahlah, tak apa. Nah ini kita kongsrang terus. Nah ini biar wajannya nggak goyang-goyang, kan bisa pakai apa ya? Itu buat alat bantu, biar alat bantu nggak goyang-goyang gini. Alat bantunya tuh perlu ya buat pegang wajannya. Jadi kamu nggak boleh langsung pegang pakai tangan karena kan ini wajannya panas. Kita ambil dulu alat bantunya. Nah ini kita buat pegang. Nah kita kongsrang aja terus. Nanti kalau apinya mati kita hidupin lagi. Nah dia beneran tergoreng ya. Seru banget tau main kayak gini tuh. Meledak. Untung nggak kena tangan. Kalau kena tangan bisa pasti sakit deh. Nah ini udah cukup, tinggal kita masukkan sirih cinanya sedikit demi sedikit. Nanti buat bumbunya dimasukin di akhir boleh. Tadi harusnya aku nggak masukin banyak ya sih. Nanti kan ini harus dikasih air ya biar bisa intinya gitu deh. Nah kita kasih air dikit aja, jangan banyak-banyak. Rem. Terus kita juga kasih ini micin sama garam. Kasih sesuai takaran, sesuai selera. Kalau suka asin kasih banyak, kalau nggak suka asin kasih dikit. Nah kalau nggak terlalu suka asin ya kasihnya dikit aja. Nah oke, terus lanjut di kongsrang lagi. Tunggu sampai sirihnya layu. Kalau sirihnya layu berarti udah mateng. Nah ini kita kongsrang terus sampai layu.
dia masih seger banget, jadi dia masih belum matang. Kita tunggu aja. Meledak. Tunggu sampai benar-benar matang. Terus nanti dipakai nasi, rasanya enaknya banget itu. Pokoknya rasanya enak banget nanti. Nah ini terus diaduk-aduk sampai benar-benar layu ya. Aku masukin airnya kebanyakan, terus masukin sirihnya juga kurang. Ya udah gak apa-apa, karena kan aku buat makan sendiri ya. Sama Alexa sama Liana ding. Tapi mereka kayaknya nggak mau, jadi aku makan sendiri aja. Hahaha. Terus aja deh kalian aduk sampai benar-benar matang nantinya. Nah kalau kalian tuh nggak tahu ya matangnya tuh nanti sampai seberapa, kalian tunggu aja itu sampai apinya mati. Nanti pasti udah matang kalau apinya mati, karena ini matangnya tuh cepet. Nah, tinggal tunggu itu ya, apinya mati, itu api bawah itu mati. Dia udah sekarat tapi belum mati. Mati belum? Belum guys, belum mati guys. Nah udah ding. Nah oke, ini udah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Nah untuk ini matiinnya cukup ditutup. Nah ini kita bawa ke atas untuk penampakan ya kalau udah mateng ya. Tapi aku jatuh ya. Bentar, susah ini tuh. Aku taruh di mangkok dulu. Nggak jadi aku taruh mangkok, aku jadinya taruh di lepek aja guys. Kan lepek ini sejenis sama piring ya, cuman dia versi kecil gitu. Nah ini kita taruhkan di lepeknya. Kita taruh nasi dulu. Nah oke udah. Sekarang panas gak terlalu ternyata. Yaudah ini kita ambil. Nah kita taruh di sini. Ini jadinya ada kuah guys. Aku jadi bikin oseng, jadinya bikin sop gitu kayaknya. Soalnya dia berkuah. Tapi nggak apa-apa ya. Nah ini cabenya nggak apa-apa, kita pakai juga. Nah kalian bisa tambahin lauk lain atau nggak usah, terserah. Udahlah, kelamaan, tinggal dituang gitu kok susah. Nah terus sendoknya jangan lupa kita coba ya, satu helai aja, enak apa enggak, racun gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah enak banget. Pangah. Beneran ini tuh enak banget. Tapi kayak gimana gitu, tapi tetap enak. Aku suka ini. Kayaknya kapan-kapan kita masak lagi. Kita coba pakai nasi. Apakah tetap enak? Kapan-kapan kita nggak usah pakai batang. Kita cuman masak sayurnya doang. Aku nggak mau pakai cabai pedas.
kapan juga kita nggak usah pakai cabai karena ternyata sirihnya itu udah pedas. Enak banget asli. Yummy, oke. Bye bye.